Pukul 13.14. Suara dering telepon yang tajam merobek keheningan di kamar bayi. Saraswati Putri sedang berlutut di lantai. Dengan perut hamil 8 bulan yang berat bersandar di pahanya, ia melipat sebuah baju monyet bayi mungil berwarna kuning selembut sinar matahari. Ia tersenyum, membayangkan wajah mungil putranya yang akan mengenakan pakaian itu, lalu telepon berdering lagi. Sambil menopang punggung bawahnya dengan satu tangan, ia susah payah berdiri. Tanpa memeriksa nomor penelepon, ia menjawab panggilan itu dengan mode pengeras suara. Halo? Suara di seberang bukanlah suara yang ia kenal. Suara pria bernada rendah dan formal itu membuat bulu kuduk di lengannya meremang. Apakah ini dengan Ibu Saraswati Putri? Iya, saya sendiri. Saya Bribka Budi dari Patroli Jalan Raya. Suami Anda, Bapak Surya Aditama, mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Cikampek arah Jakarta. Udara di dalam paru-parunya seakan membeku. Baju monyet kuning yang dipegangnya meluncur jatuh ke lantai. Kecelakaan? Apa? Apa dia baik-baik saja? Keheningan di seberang telepon terasa abadi. Beliau selamat, Bu. Sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Pusat Jakarta. Tapi, beliau tidak sendirian. Kalimat terakhir itu menggantung di udara, syarat dengan makna berat yang tak bisa langsung diuraikan oleh Sarah. Tidak sendirian. Tentu saja, pikirnya, pasti bersama klien yang hendak menandatangani kontrak penting. Surya adalah kepala tim penjualan di sebuah dealer mobil mewah Eropa. Ia hidup dan mati untuk pekerjaannya. Dia bersama siapa? Suaranya sudah menipis seperti benang. Informasi itu tidak ada di laporan, Bu. Hanya tercatat bahwa penumpang yang bersamanya juga telah dilarikan ke rumah sakit. Sebaiknya Ibu segera datang. Polisi itu menutup telepon. Sarah berdiri termangu, telepon masih di tangannya, menatap kosong baju monyet yang tergeletak di lantai. Tidak sendirian. Kalimat itu menggema, perlahan membentuk kontur yang semakin gelap dan tajam. Getaran yang dimulai dari tangannya merambat ke kakinya. Ia terengah-engah dan bersandar pada meja rias. Instingnya mengatakan itu bukan klien. Itu sesuatu yang lain. Tanpa pikir panjang, ia menyambar tas dan kunci mobil, lalu keluar dari apartemen. Ia bahkan lupa mengunci pintu. Di dalam lift, cermin memantulkan sosok wanita yang nyaris tak ia kenali. Wajah pucat, mata membelalak, dan perut hamilnya yang besar tampak seperti perisai rapuh yang harus menghadapi apapun yang menantinya. Air mata pecah tanpa peringatan. Tetesan air mata panas mengalir tanpa suara di pipinya saat ia menyetir melewati jalanan kawasan Sudirman yang dingin dan gemerlap. Setiap lampu merah adalah siksaan. Setiap mobil lambat di depannya adalah rintangan yang tak tertahankan. Kata-kata polisi itu terus berputar di kepalanya, seirama dengan denyut di pelipisnya. Tidak sendirian. Rumah Sakit Pusat Jakarta adalah sebuah kekacauan jas putih, bunyi mesin, dan suara-suara sibuk. Bau antiseptik yang menyengat seketika membuatnya mual. Dengan jantung yang berdebar kencang di tulang rusuknya, ia menghampiri meja resepsionis. Suami saya, Surya Aditama, korban kecelakaan lalu lintas. Seorang petugas resepsionis dengan mata lelah mengetik nama itu ke komputer tanpa tergesa-gesa. Beliau ada di unit gawat darurat, zona B. Silakan bicara dengan kepala perawat Rina di pos perawat di ujung koridor. Sarah mengangguk berterima kasih dan berjalan menyusuri koridor. Ia bisa merasakan tatapan iba dari orang-orang yang berpapasan dengannya. Wanita hamil, istri yang putus asa. Setiap langkah terasa berat. Koridor itu seolah tak berujung. Di pos perawat UGD, seorang perawat senior dengan wajah tegas telah menunggunya. Ibu Saraswati? Suami Anda dalam kondisi stabil. Ada patah tulang di lengan kirinya dan beberapa luka lecet, tapi beliau sadar. Rasa lega menjalari seluruh tubuhnya, membuat kakinya lemas. Dia hidup, dia sadar. Ia berpegangan pada meja pos perawat agar tidak jatuh. Lalu, orang lain yang bersamanya? Kepala perawat menatapnya sejenak. Ada sesuatu di matanya yang tampak seperti simpati. Penumpang yang bersamanya ada di ranjang sebelah. Luka ringan. Hawi, kata penumpang terdengar begitu aneh, terlalu impersonal dan intim pada saat bersamaan. Perawat itu menyodorkan papan klip berisi formulir rawat inap. Bu, tolong tanda tangan di sini. Sarah mengambil pena, tapi pandangannya tertuju pada bagian atas formulir itu. Di sana, tertulis nama suaminya dengan tulisan tangan tergesa-gesa. Pasien Surya Aditama, ranjang 14. Penumpang Mira Anjani.
Nama itu menghantamnya seperti pukulan di perut. Udara tersedot keluar dari paru-parunya. Tidak mungkin. Mira Anjani. Tetangganya di unit 1202. Instruktur Pilates dengan senyum ramah. Wanita dengan suami yang pendiam. Wanita yang 3 hari lalu mengetuk pintunya untuk memberikan sebotol sirup markisa buatan sendiri dan bertanya dengan mata berbinar apakah tendangan bayinya sudah terasa kuat. Wanita yang menggenggam tangannya dan berkata, "Bu Sarah akan jadi ibu yang hebat. Saya sangat mengagumi Anda." Mira Anjani yang itu. Wajahnya kehilangan semua warna. Papan klip itu terlepas dari jari-jarinya, jatuh ke lantai dengan suara kering. Bunyi monitor detak jantung. Panggilan untuk dokter melalui pengeras suara, tangisan seorang anak di suatu tempat di lorong semuanya menyatu menjadi dengungan yang jauh dan melengking. Ia meletakkan tangan di perutnya dalam pos protektif yang naluriah saat lututnya lemas. Ia merosot ke lantai di tengah koridor rumah sakit. Dunianya menyusut menjadi nama yang tertulis di selembar kertas itu. Mira Anjani. Tetangga, teman, dan wanita simpanan suaminya. Lantai terasa dingin dan keras di bawah lututnya. Untuk sesaat, dunianya diringkas menjadi sensasi itu. Hawa dingin yang merayap melalui celana jinnya, tekanan pada tulangnya, dan rasa sakit tumpul yang merupakan gema samar dari rasa sakit sesungguhnya yang telah bersarang di dadanya. Kepala perawat menghampirinya, suaranya yang cemas menembus dengungan di telinganya. "Ibu, ibu, Anda tidak apa-apa?" Seseorang memegang lengannya dengan kuat, membantunya berdiri, dan menuntunnya ke kursi plastik yang tidak nyaman di dekat dinding. Ia duduk, tetapi tubuhnya tidak terasa seperti miliknya. Sebuah cangkang kosong yang berat, dan di dalam perutnya, untuk pertama kalinya, ia merasakan bukan berat putranya, melainkan beban pengkhianatan. Mira Anjani. Nama itu adalah racun yang menyebar melalui nadinya. Setiap kenangan, setiap interaksi dengan tetangganya itu kini ditafsirkan ulang di bawah cahaya yang mengerikan dan kejam. Kunjungan mendadak dengan dalih meminjam gula, obrolan di lift. Mira selalu dengan cerdik bertanya tentang Surya, tentang pekerjaannya, tentang perjalanan dinasnya. "Pak Surya kerja keras sekali, ya. Kasihan. Bu Sarah harus menjaganya baik-baik." Kata-kata yang dulu terdengar seperti solidaritas antar wanita, kini menjadi ejekan, pisau yang terselubung. Kenangan yang paling jelas dan menyakitkan muncul. Pesta barbeque warga di fasilitas komunitas apartemen 2 bulan lalu, pada hari Minggu, Sarah, yang merasa berat karena kehamilannya, sedang duduk. Surya berada di dekat panggangan bersama pria-pria lain. Mira datang dan duduk di sampingnya, meletakkan tangannya di perut Sarah. "Boleh saya sentuh?" tanyanya dengan kelembutan yang kini membuatnya mual. Lalu, sambil menatap lurus ke mata Sarah, ia berkata, "Ini ikatan yang ajaib, ya. Antara ibu dan anak. Tidak ada yang bisa memutuskannya." Sekarang, duduk di koridor rumah sakit, Sarah memahami kedalaman kebohongan itu. Ini bukan sekadar perselingkuhan, bukan sebuah kesalahan. Ini adalah sandiwara kejam yang dipentaskan tepat di depan hidungnya, di tempat yang ia sebut rumah. Tetangganya itu tidak ingin menjadi temannya, ia ingin menonton hidupnya dari barisan depan. Mungkin untuk membandingkan, mungkin karena kepalsuan murni. Setiap pertanyaan tentang kehamilan, setiap nasihat tentang vitamin dan morning sickness, bukanlah empati, melainkan pengumpulan informasi. Itu adalah cara untuk mengukur medan, untuk mengukur seberapa tidak sadarnya seorang istri yang sedang hamil terhadap dunia kebohongan yang dibangun oleh suaminya. Seorang dokter wanita muda dengan kacamata berbingkai tipis dan ekspresi serius berdiri di depannya. "Ibu Saraswati? Saya Dr. Anindita, dokter jaga. Suami Anda sudah melewati masa kritis. Patah tulang radius distal di lengan kiri, perlu difiksasi, tapi tidak ada kerusakan neurologis. Beliau beruntung." Kata beruntung terdengar seperti penghinaan. Beruntung karena selamat untuk menghadapi kehancuran yang ia ciptakan sendiri. "Bolehkah saya menemuinya?" tanya Sarah, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Dokter itu ragu-ragu. Beliau sedang diberi obat penenang untuk mengendalikan rasa sakit, dan pasien lainnya ada di ruang observasi yang sama. Mungkin lebih baik menunggu sebentar. "Tidak," kata Sarah dengan ketegasan yang mengejutkan dirinya sendiri. "Saya ingin melihatnya sekarang." Dokter itu mengamatinya, tatapan profesionalnya mencoba menguraikan apa yang ada di balik tekad dingin itu. Ia melihat perut buncitnya, wajahnya yang pucat, dan matanya yang tidak lagi meneteskan air mata tetapi menampung badai. Lalu ia mengangguk. "Baiklah, lewat sini."
Ruang observasi hanya dipisahkan dari koridor oleh sebuah tirai hijau. Dokter menyibakkan tirai itu, menampakkan pemandangan di dalamnya. Dua ranjang dorong diletakkan berdampingan. Di sebelah kanan, Surya. Lengan kirinya terbalut gips putih, ada luka gores di wajahnya, dan matanya terpejam di bawah pengaruh obat penenang. Bahkan dalam keadaan tidak sadar, ekspresinya tampak tersiksa oleh rasa bersalah. Di ranjang kiri, kurang dari 2 meter darinya, ada Mira. Ia memiliki plester di dekat garis rambut di dahinya dan menatap langit-langit dengan mata kosong. Ia tidak melihat Sarah masuk, tenggelam dalam dunianya sendiri yang penuh rasa sakit dan konsekuensi. Sarah berhenti di ambang pintu, seperti patung es. Udara terasa kental dan berat, sulit untuk bernapas. Mereka di sana, bersama-sama. Berbaring berdampingan, bukti hidup dari kebohongan yang mendefinisikan hidupnya. Pria yang berbagi ranjang, mimpi, dan calon putra dengannya, dan wanita yang memberinya sirup markisa buatan sendiri dan nasihat kehamilan. Keintiman pemandangan itu lebih merusak daripada pengakuan apapun. Mereka bukan sekadar sepasang kekasih, mereka berbagi kecelakaan, rumah sakit, ranjang, dan takdir. Mereka adalah satu unit, dan dialah orang luar, orang asing yang tidak cocok dalam persamaan pengkhianatan itu. Kemudian Mira perlahan menoleh, dan matanya bertemu dengan mata Sarah. Ada pengenalan seketika, diikuti oleh gelombang kengerian yang menyelimuti wajahnya. Bibir Mira terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Seperti ikan yang terdampar, megap-megap mencari udara yang telah dicuri oleh kebenaran. Kengerian di wajahnya jelek dan tanpa filter. Tidak ada penyesalan di sana, hanya ketakutan karena tertangkap basah. Dalam tatapan itu, Sarah tidak melihat tetangga yang tersenyum, instruktur pilates, atau teman. Ia melihat seorang predator yang terpojok. Sarah tidak berpaling. Ia menahan tatapan itu, merasakan kekuatan yang dingin dan tajam menguasai dirinya. Tidak ada ruang untuk tangisan, jeritan, atau keputusasaan yang telah menelannya beberapa menit yang lalu, hanya ada kejernihan yang brutal. Ia melangkah maju ke dalam ruangan, satu langkah, lalu satu lagi. Setiap gerakan terasa disengaja dan berat. Ia berhenti di samping ranjang Surya, tetapi tidak memandangnya. Matanya masih terpaku pada Mira. "Anda tidak sendirian, rupanya," kata Sarah. Suaranya rendah tetapi bergema di keheningan ruangan. Ia mengulangi kata-kata polisi itu, mengembalikannya ke sumbernya. Kalimat itu menghantam Mira seperti tamparan. Wanita itu tersentak, mengalihkan pandangannya ke spray putih seolah-olah ia bisa bersembunyi di sana. "Bu Sarah, saya." Ia memulai, suaranya bisikan yang pecah. "Tidak," potong Sarah dengan nada dingin. "Jangan berani-berani menyebut nama saya." Keheningan yang menyusul hanya dipecahkan oleh bunyi bip teratur dari monitor jantung Surya. Suara mekanis dan konstan itu menandai waktu dalam realitas baru yang mengerikan ini. Sarah berbalik dan, untuk pertama kalinya, memandang suaminya, pria yang ia cintai, atau yang ia pikir ia cintai, ayah dari putranya. Bahkan wajahnya yang sedang beristirahat tampak seperti wajah orang asing. Ciri-ciri wajah yang ia kenal baik, yang ia cium setiap pagi, kini ternoda oleh kebohongan. Ia mengulurkan tangan tetapi berhenti beberapa sentimeter dari wajahnya, ia tidak lagi berhak menyentuhnya. Apa yang mereka miliki, apa yang mereka bangun, telah hancur berkeping-keping di dalam sebuah mobil mewah di jalan tol Cikampek, dengan tetangganya di kursi penumpang. Ia mundur dari ranjang, tubuhnya kaku. Adrenalin yang menopangnya mulai memudar, digantikan oleh kelelahan mendalam yang berasal dari jiwanya. Perutnya terasa berat, dan rasa sakit yang tajam di punggung bawahnya membuatnya menahan napas. Bayinya menendang dengan keras, seolah memprotes penderitaan di sekelilingnya. Ia meletakkan tangan di atas perutnya, sebuah gestur perlindungan dan solidaritas pada saat itu. Sekarang hanya mereka berdua. Ia berbalik untuk pergi, tetapi berhenti di ambang pintu. Ada satu hal lagi yang harus dilakukan, satu langkah terakhir yang harus diambil di papan catur penderitaan ini. Ia mengeluarkan ponsel dari tasnya. Tangannya sedikit gemetar. Ia mencari kontak yang hanya pernah ia gunakan sekali, untuk mengonfirmasi kehadiran di pesta barbeku apartemen dulu. Joko Wibowo, suami Mira. Insinyur konstruksi yang pendiam dan jarang bicara, yang sepertinya selalu berada di bawah bayang-bayang istrinya yang ramah dan ceria. Pria yang jujur dan pekerja keras yang, seperti dirinya, dunianya akan segera dijungkir balikkan. Ia ragu sejenak. Ia akan meledakkan kehidupan orang lain.
Tapi bayangan Mira dan Surya yang terbaring berdampingan di ranjang rumah sakit menghapus sisa keraguan apapun, kebenaran, sekejam apapun, harus utuh. Kebohongan mereka telah menciptakan 2 korban, dan para korban berhak untuk tahu. Ia menarik napas dalam-dalam, keluar dari ruangan, dan berjalan kembali menyusuri koridor. Ia mencari tempat yang lebih terpencil di dekat jendela yang menghadap ke halaman. Malam di Jakarta sudah turun, dingin dan acuh tak acuh. Ia menekan nomor itu. Telepon berdering sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap dering adalah detak tambahan dalam hitungan mundur menuju ledakan. Sarah menyandarkan dahinya ke kaca jendela yang dingin, menyaksikan kegelapan menelan halaman rumah sakit. Ia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Joko Wibowo saat ini. Mungkin menonton berita, atau menyiapkan makan malam sendirian, menunggu istrinya pulang dari kelas pilates tambahan, atau pertemuan dengan teman-teman. Kenormalan itulah yang membuatnya semakin keji. Ia tidak hanya menghancurkan sebuah pernikahan. Ia merobek tatanan keseharian seorang pria yang, hingga saat itu, mungkin percaya bahwa ia menjalani kehidupan yang biasa dan aman. Akhirnya, panggilan itu tersambung. Suara di seberang persis seperti yang ia ingat, rendah, sedikit lelah, dan tanpa aksen. "Halo?" Sarah menelan rasa logam di mulutnya. Ia harus lugas, dingin. Emosi sekecil apapun dalam suaranya bisa disalahartikan sebagai histeria atau kebingungan. "Mas Joko, ini Sarah dari unit 1201. Ada jeda singkat waktu baginya untuk memproses siapa yang menelepon pada jam segini, mengapa tetangganya yang sedang hamil dari lantai bawah menelepon. Bu Sarah, ada apa?" Kekhawatiran dalam suaranya tulus. Mungkin ia membayangkan ada masalah dengan kehamilannya, keadaan darurat. Ironisnya hampir tak tertahankan. "Anda harus datang ke Rumah Sakit Pusat Jakarta sekarang," katanya, kata-katanya keluar dengan kaku, nyaris seperti mesin. "Ini tentang Mbak Mira." Keheningan yang menyusul tidak seperti keheningan lain yang pernah didengar Sarah. Itu bukan jeda untuk berpikir. Itu adalah ruang hampa yang padat dan berat, di mana semua kemungkinan mengerikan mekar sekaligus. Ia hampir bisa mendengarnya menyusun teka-teki di seberang telepon, panggilan dari tetangga, nama rumah sakit, nada mendesak, dan ketidakhadiran istrinya sendiri untuk menyampaikan berita. Dalam beberapa detik, istana kartu kepercayaannya mulai runtuh. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Keheningan itu sendiri adalah pesannya. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya nyaris tak dikenali. Nada rendah dan lelah itu hilang, digantikan oleh sesuatu yang kering dan keras seperti batu. "Saya akan ke sana sekarang." Telepon ditutup, tanpa pertanyaan lebih lanjut, tanpa permintaan detail. Ketiadaan pertanyaan adalah konfirmasi yang paling mengerikan. Mungkin, jauh di lubuk hatinya, ia sudah tahu. Mungkin benih keraguan telah ditanam, hanya menunggu badai kebenaran untuk membuatnya berkecambah. Orang-orang yang pendiam dan pengamat seperti Joko Wibowo seringkali melihat lebih dari yang mereka tunjukkan. Ia tidak bertanya apa yang terjadi, karena pertanyaan yang sebenarnya penting adalah dengan siapa. Dan jawabannya, seperti yang mungkin sudah ia duga, tidak akan datang dari kecelakaan kerja atau perampokan. Itu akan datang dari sesuatu yang jauh lebih pribadi dan busuk. Sarah memasukkan ponselnya dan kembali ke kursi plastik. Tubuhnya sekarang terasa seberat 1 ton. Panggilan telepon itu telah menguras sisa-sisa kekuatannya yang terakhir. Ia merasa seperti kaki tangan dan korban, pembawa berita kiamat dan salah satu penyintasnya. Waktu mulai merayap. Di luar sudah gelap gulita. Ia mengamati pergerakan di koridor, perawat yang bergegas, keluarga yang menangis, dokter dengan ekspresi yang tak terbaca, sebuah mikrokosmos dari penderitaan dan kelegaan. Dan ia duduk di sana, di pusat drama pribadinya, menunggu babak berikutnya dimulai. Ia memikirkan putranya. Tangannya secara naluriah kembali ke perutnya, sebuah pelabuhan aman di tengah-tengah kehancuran. Bayi itu menendang lagi, kali ini lebih lembut, seolah merasakan kelelahannya. Pada saat itu, sebuah tekad yang jernih dan tak tergoyahkan terbentuk di benaknya. Anak ini tidak akan dibesarkan di rumah yang dibangun di atas puing-puing kebohongan. Ia tidak akan memiliki seorang ayah yang integritasnya palsu, atau seorang ibu yang mengecilkan dirinya agar sesuai dengan pernikahan yang hancur. Tendangan itu bukan hanya gerakan janin, itu adalah pengingat bahwa ada kehidupan yang bergantung pada kekuatan dan keberaniannya. Rasa sakit pengkhianatan itu luar biasa, tetapi cintanya pada makhluk yang bahkan belum ia temui ini lebih besar. Dan cinta itu yang akan membawanya keluar dari sini. 25 menit kemudian, ia melihatnya. Joko Wibowo muncul dari ujung koridor,
bergerak dengan urgensi yang terkendali. Ia tidak terlihat panik, tetapi kekakuan di bahunya dan intensitas langkahnya mengkhianati badai di dalam dirinya. Matanya memindai sekeliling, lalu menemukannya. Ia mendekat, wajahnya topeng yang tak terbaca. Dari dekat, ia bisa melihatnya. Matanya yang biasanya tenang kini gelap, dan pembuluh darah kecil berdenyut di pelipisnya. Ia tidak butuh penjelasan. Tatapannya sudah mengatakan bahwa sesuatu yang mendasar di dalam dirinya telah hancur. "Di mana mereka?" tanyanya, suaranya bisikan serak. Sarah hanya berdiri dan mengangguk ke arah tirai hijau. Tidak ada kata-kata yang diperlukan. Mereka sekarang adalah sekutu yang tak terduga, dipersatukan oleh pengkhianatan yang sama, berjalan bersama menuju pusat gempa bencana mereka. Ia merasakan rasa persahabatan yang aneh dan gelap dengan pria yang nyaris tak ia kenal ini. Keduanya dikhianati oleh dua orang yang seharusnya menjaga hati mereka. Ia mengikutinya, berhenti selangkah di belakang saat Joko menyibakkan tirai. Pemandangannya masih sama. Surya masih tertidur karena obat penenang, sebuah monumen bagi kelemahannya sendiri. Dan Mira, kini duduk di ranjangnya, kakinya menjuntai ke samping seolah-olah hendak berdiri. Ia menatap ke arah pintu, mengharapkan Sarah lagi, tetapi wajahnya hancur saat melihat Joko berdiri di sana. Ekspresinya adalah sebuah vonis. Udara di ruangan itu menipis. Monitor detak jantung Surya seolah-olah mengejek pemandangan itu, sebuah metronom acuh tak acuh untuk akhir dari dua pernikahan. Mira menutup mulutnya dengan tangan, dan isak tangis kering keluar dari bibirnya. Kengerian di matanya total. Ia memandang Joko, lalu memandang Sarah yang berdiri tepat di belakangnya, dan saat ia memahami aliansi antara dua orang yang dikhianati, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Tidak ada tempat untuk lari. Joko melangkah maju, tubuhnya tegang seperti tali baja. Ia melihat istrinya, lalu melihat pria yang tertidur di ranjang sebelah. Dan hubungan antara kedua fakta itu mengeras di depan matanya. Keterkejutan di wajahnya menyakitkan untuk dilihat. "Mira, ada apa ini?" tanyanya, suaranya akhirnya pecah. Itu bukan pertanyaan tentang kecelakaan. Itu pertanyaan tentang segalanya, tentang mereka berdua di kamar rumah sakit bersama-sama, tentang malam-malam ketika ia pulang terlambat, tentang panggilan telepon yang mencurigakan, tentang jarak yang telah merayap di antara mereka secara halus. Mira mulai menangis tangisan putus asa dan jelek dari seseorang yang tertangkap basah dan tidak punya alasan lagi. Itu cuma kesalahan, Mas Joko. Cuma kesalahan, isaknya, mengeluarkan kata-kata klise yang terdengar hampa. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Tapi itu persis seperti yang ia pikirkan. Penyangkalannya adalah penghinaan terhadap kecerdasannya. Joko tidak menjawab. Ia hanya terus menatapnya. Keheningannya merupakan tuduhan yang lebih keras daripada jeritan manapun. Matanya kemudian beralih ke Sarah. Ada pertanyaan diam dalam tatapannya, pandangan yang mencari konfirmasi. Sarah hanya balas menatapnya dan mengangguk, hampir tak terlihat. "Ya, benar. Kita berdua." Sarah berdiri tak bergerak di dekat pintu, pengamat diam dari kehancuran yang telah ia gerakan. Ia tidak merasakan kepuasan atau balas dendam, hanya kekosongan yang dingin. Menyaksikan penderitaan Joko seperti melihat bayangannya sendiri di cermin yang pecah. Ia melihat rasa malu yang sama, ketidakpercayaan yang sama, perasaan yang sama karena telah dipermainkan. Wanita yang bertanya tentang tips kehamilan dan berpura-pura mengaguminya sedang menangis, tertangkap basah bersama suami orang lain. Dan kemudian, matanya menangkap detail halus yang tidak ia perhatikan sebelumnya. Cara Mira duduk, bagaimana tangannya secara naluriah berada di atas perutnya. Sebuah kecurigaan yang mengerikan dan tidak mungkin mulai terbentuk di benak Sarah, kecurigaan yang membuat seluruh situasi ini menjadi lebih aneh dan rumit. Tatapan Sarah terpaku pada gestur Mira yang hampir tidak disadari. Tangannya, yang sebelumnya meronta-ronta dalam keputusasaan, kini tergeletak protektif di perut bagian bawahnya. Itu adalah gerakan yang telah begitu dikenal Sarah selama beberapa bulan terakhir, sebuah refleks yang telah menjadi bagian dari dirinya. Otak Sarah, yang sudah bekerja terlalu keras, mulai menghubungkan titik-titik yang sebelumnya tampak acak. Pertanyaan Mira yang tak henti-hentinya tentang kehamilan awal. Keingintahuannya tentang jenis vitamin prenatal. Percakapan tentang nama bayi yang pernah dimulai Mira di lift. Menyamarkannya sebagai keingintahuan sederhana tentang pilihan Sarah. Saat itu, Mira hanya tampak seperti wanita yang terpesona oleh kehamilan orang lain. Sekarang, di bawah cahaya lampu neon rumah sakit yang dingin dan kejam, itu mengambil makna baru yang mengerikan. Wanita yang bertanya tentang tips kehamilan, sedang hamil.
Kesadaran itu tidak datang seperti sambaran petir, melainkan seperti rembesan air es yang lambat dan melumpuhkan. Udara tampak semakin menipis. Tangisan Mira, kata-kata Joko yang hancur, bunyi bip monitor jantung yang stabil semuanya menjadi latar belakang bagi dengungan kebenaran baru yang memekakan telinga di benaknya. Ia melihat perut Mira, tersembunyi di bawah gaun rumah sakit yang longgar. Tidak ada tonjolan yang terlihat seperti miliknya, tetapi ada kepenuhan tertentu, postur tubuh yang ia kenali, awalnya. Rahasia yang disimpan Mira bukan hanya perselingkuhan, tetapi buah dari perselingkuhan itu. Joko, yang tenggelam dalam penderitaannya sendiri, tidak menyadari kemana arah tatapan Sarah. Ia melangkah lebih dekat ke istrinya, amarah mulai menggantikan keterkejutan. Kesalahan, ulangnya, suaranya rendah dan berbahaya. Kesalahan itu salah belok Mira. Kesalahan itu lupa bayar tagihan. Berada di dalam mobil dengan suami tetanggamu di kota lain, itu bukan kesalahan. Itu pilihan. Pilihan yang kamu buat setiap hari. Setiap kata adalah pukulan. Mira meringis, wajahnya basah oleh air mata. Bukan begitu. Aku mau memberitahumu, ia berbohong dengan lemah, mencari-cari tali penyelamat di tengah reruntuhan. Memberitahuku apa? Desak Joko, suaranya meninggi. Bahwa kamu selingkuh? Atau kamu mau menunggu sampai pria itu menceraikan istrinya yang sedang hamil sebelum memberitahuku? Penyebutan kehamilan Sarah menggantung di udara. Joko melirik Sarah sejenak, dan baru saat itulah seluruh kekejaman situasi itu sepertinya menghantamnya. Ini bukan hanya pengkhianatan antara dua pasangan, ini adalah pengkhianatan yang dilakukan pada seorang wanita di saat-saat paling rentannya. Ekspresinya mengeras lebih jauh, penghinaan menggantikan amarah. Saat itulah Surya, di ranjang sebelah, mulai bergerak. Efek obat penenang memudar. Ia mengeluarkan erangan rendah dan dalam, lalu perlahan membuka matanya. Ia mengerjap, menyesuaikan diri dengan cahaya. Pemandangan pertamanya adalah langit-langit putih. Pemandangan keduanya, saat ia menoleh, adalah dunianya yang sedang runtuh. Ia melihat Mira yang menangis, Joko yang berdiri tegang seperti binatang sebelum menyerang, dan akhirnya, ia melihat Sarah, berdiri tak bergerak di dekat pintu, wajahnya kanvas kosong tempat ia bisa memproyeksikan semua rasa bersalahnya. Sarah, bisiknya, nama itu keluar dengan susah payah. Sarah tidak menjawab. Ia hanya mengamatinya, matanya kosong dari emosi apapun yang bisa ia kenali, di mana ia mengharapkan kemarahan atau air mata, ia hanya menemukan kekosongan. Dan kekosongan itu jauh lebih mengerikan. Kehadiran Surya, yang kini sadar, mengubah dinamika ruangan. Joko berbalik ke arahnya, target baru untuk amarahnya. Kamu, katanya, suaranya syarat dengan rasa jijik. Kamu masuk ke rumahku, menjabat tanganku, makan di mejaku, dan di belakangku, kamu bermain-main dengan istriku. Surya mencoba untuk duduk, tetapi meringis kesakitan karena lengannya dan mundur. Mas Joko, tenang dulu, kita bisa bicarakan ini. Ia menggunakan nada halus kepala tim penjualan yang telah menyelamatkannya berkali-kali. Tetapi di sini, dalam situasi ini, kata-kata itu terdengar menyedihkan. Bicarakan. Joko tertawa, suara kering tanpa humor. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Pemandangan di sini sudah menjelaskan semuanya. Ia berbalik lagi ke Mira, fokusnya kembali ke sumber penderitaannya. Sudah selesai Mira, kemasi barang-barangmu. Aku tidak mau melihatmu lagi. Saat itulah keputusasaan Mira mencapai puncaknya. Dihadapkan dengan ancaman kehilangan suaminya, rumahnya, stabilitasnya segalanya ia memainkan kartu terakhirnya, yang paling mengerikan. Kamu tidak bisa melakukan ini, teriaknya tajam. Mas Joko, aku hamil. Keheningan yang turun di ruangan itu mutlak, begitu dalam sehingga bunyi bip monitor terdengar seperti jeritan. Joko membeku, kepalanya perlahan berbalik ke arahnya, ekspresinya benar-benar tidak percaya. Di ranjang lain, mata Surya membelalak, keterkejutan terukir di wajahnya. Dia juga tidak tahu. Itu adalah bagian dari rahasia yang disimpan Mira untuk dirinya sendiri. Sarah memejamkan matanya sejenak. Jadi itu benar. Kecurigaannya terkonfirmasi dengan cara yang paling kejam. Ia merasa lantai di bawahnya menghilang, tetapi tubuhnya tetap berdiri. Adrenalin melonjak kembali dengan kekuatan penuh, gelombang energi dingin yang menopangnya untuk menyaksikan babak terakhir dari tragedi ini. Joko memandang perut Mira, lalu kembali ke wajahnya, pikirannya bekerja dengan liar, mencoba memproses informasi itu, mencoba mencocokkannya ke dalam garis waktu pengkhianatan. Hamil. Ulangnya. Kata itu asing di mulutnya.
Sesuatu yang dalam keadaan lain mungkin merupakan kegembiraan, berkilat di matanya tetapi segera padam oleh racun kecurigaan. Ia memandang Surya, lalu kembali ke Mira. Pertanyaan itu tidak perlu diucapkan, itu terukir di setiap ototnya yang tegang. Ini anakmu, Mas Joko. Tentu saja ini anakmu, kata Mira cepat, suaranya meluncur karena ingin meyakinkannya. Kita kan sudah mencoba. Ingat, ini anakmu, aku bersumpah. Tapi sumpah itu terdengar palsu. Benih ketidakpercayaan, sekali ditanam, adalah rumput liar yang tidak bisa dicabut. Fakta bahwa ia menyembunyikan kehamilannya sampai saat putus asa ini adalah bukti bahwa ada sesuatu yang salah. Ia tidak membagikan berita itu dengan gembira. Ia menggunakannya sebagai perisai, sebagai senjata pemerasan emosional. Sementara itu, Surya menjadi pucat pasi. Ia memandang Mira, perutnya, lalu Sarah. Ekspresinya adalah campuran keterkejutan, kebingungan, dan kengerian yang menyedihkan. Petualangan cerobohnya telah menghasilkan kerumitan yang tidak pernah ia bayangkan. Seorang anak, mungkin anaknya, tumbuh di dalam rahim istri pria lain, sementara istrinya sendiri mengandung ahli warisnya yang sah. Simetri itu mengerikan. Sarah mengamati pemandangan itu dengan perasaan aneh yang jauh, seolah-olah sedang menonton film. Ia melihat bidak-bidak bergerak, aliansi pecah, dan kebohongan menumpuk di atas kebohongan lain. Ia melihat perangkap yang telah dibuat Mira untuk dirinya sendiri. Dengan mencoba mempertahankan suaminya dengan berita kehamilan, ia hanya menyalakan sumbu bom yang jauh lebih besar, bom paternitas. Joko tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia menatap wanita yang menangis di ranjang itu untuk terakhir kalinya, lalu menatap pria yang menjadi penyebab kehancurannya. Ada kekalahan di matanya, pengakuan pahit bahwa tidak ada yang bisa diselamatkan. Ia berbalik dengan gerakan kaku orang yang jauh lebih tua dan berjalan menuju pintu. Ia melewati Sarah tanpa memandangnya, tetapi untuk sesaat bahunya merosot, dan Sarah merasakan beban penderitaan mereka yang sama. Lalu ia pergi, meninggalkan keheningan dan puing-puing dua kehidupan. Hanya ada 3 orang yang tersisa di ruangan itu. Segitiga cinta yang kini terungkap sepenuhnya dalam segala keburukannya, Mira terisak tanpa suara. Surya menatap kehampaan, lengannya yang patah adalah yang terkecil dari penderitaannya, dan Sarah akhirnya bergerak. Ia berjalan perlahan ke ranjang Surya. Ia menatapnya. Permohonan terlihat jelas di wajahnya. Sarah, tolong. Maafkan aku. Aku bisa jelaskan. Ia memandangnya, bukan dengan kebencian, tetapi dengan rasa ingin tahu klinis, seolah-olah seorang ilmuwan sedang mengamati spesimen. Jelaskan apa, Surya? Tanyanya, suaranya tenang dan datar. Jelaskan bagaimana kamu mengkhianatiku? Atau bagaimana kamu berselingkuh dengan tetanggaku yang berpura-pura menjadi temanku? Atau mungkin kamu ingin menjelaskan bagaimana kamu tega melakukan itu saat aku mengandung anakmu, dan sekarang ini? Tatapannya beralih ke Mira, yang meringis di bawah beban tatapan itu. Kamu menghancurkan keluarga kita, lanjut Sarah, suaranya masih rendah, tetapi setiap kata membelah udara. Kamu menghancurkan semua yang kita bangun. Dan untuk apa? Untuk seseorang yang bahkan sepertinya tidak yakin siapa ayah dari anak yang dikandungnya? Ia tidak menunggu jawaban. Tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki ini. Ia berbalik dan berjalan keluar ruangan, meninggalkan 2 kekasih itu sendirian di reruntuhan yang mereka ciptakan. Di koridor, ia tidak berhenti. Ia berjalan melewati meja resepsionis, melewati pintu kaca otomatis, sampai udara malam Jakarta yang dingin menerpa wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Udara dingin membakar paru-parunya, tetapi menjernihkan pikirannya. Tidak ada air mata lagi, hanya ada tekad, sedingin dan sekeras baja. Ini adalah saat terakhir ia membiarkan dirinya menjadi korban dalam cerita ini. Mulai saat ini, ia akan menjadi arsitek masa depannya sendiri, dan arsitek keadilannya sendiri. Pintu kaca rumah sakit menutup di belakang Sarah, meredam kekacauan suara mesin dan suara-suara di dalam, meninggalkannya dalam keheningan dingin malam Jakarta. Ia tidak langsung kembali ke mobilnya. Sebaliknya, ia berjalan ke sebuah bangku beton kosong di bawah cahaya kuning lampu jalan dan duduk. Dinginnya batu menembus kain celananya, tetapi ia nyaris tidak merasakannya. Tubuhnya mati rasa, sebuah cangkang yang membangun perisai di sekitar pusaran pikiran dan rasa sakit tajam yang menolak untuk menjadi air mata. Ia tidak akan menangis. Menangis di sini adalah sebuah pelepasan, dan ia tahu jika ia mulai, ia tidak akan bisa berhenti. Ia membutuhkan semua kekuatannya utuh. Ia duduk di sana entah berapa lama,
mengamati mobil-mobil yang melintas di jalan raya, masing-masing membawa alam semesta cerita yang tidak ia ketahui orang-orang yang pulang ke rumah, ke keluarga, ke kehidupan normal. Kata normal sekarang terdengar seperti bahasa asing. Hidupnya telah terbagi menjadi sebelum dan sesudah, dan garis pemisahnya adalah sebuah kamar rumah sakit dengan 2 ranjang dan kebohongan yang terungkap. Kata-katanya kepada Surya bergema di benaknya, "Kamu menghancurkan keluarga kita." Tetapi saat mengatakannya, ia menyadari kebenaran yang lebih dalam. Sebuah keluarga yang dibangun di atas fondasi yang begitu rapuh, yang begitu rentan terhadap badai pertama, mungkin sudah retak jauh sebelum kehancuran terakhirnya. Pengkhianatan itu bukanlah gempa bumi, itu hanyalah gempa susulan yang menampakkan retakan-retakan yang telah ia tolak untuk lihat dalam kebahagiaannya yang penuh keyakinan. Kenangan beberapa bulan terakhir mulai menyusun ulang dirinya dengan cara baru, seperti potongan-potongan puzzle yang diatur ulang untuk membentuk gambar yang mengerikan. Perjalanan dinas akhir pekan yang dibenarkan Surya sebagai hal penting untuk mencapai target penjualan. Saat-saat ia pulang terlambat dengan aroma parfum yang bukan miliknya, yang ia katakan milik klien yang melakukan test drive, jarak yang halus. Ponsel yang sekarang selalu diletakkan terbalik di meja samping tempat tidur. Kejengkelan saat ia bertanya tentang harinya. Semua tanda-tanda kecil ini, yang telah ia abaikan sebagai stres kerja atau paranoia wanita hamil yang sensitif, kini terungkap sebagai bendera merah yang ia abaikan. Ia tidak hanya ditipu, ia telah membiarkan penipuan itu berkembang biak dalam kepercayaannya yang buta. Pintu rumah sakit terbuka lagi, dan perawat yang ia lihat di koridor mendekatinya dengan hati-hati. "Bu Sarah, Anda baik-baik saja? Anda tidak boleh berada di luar sini dalam cuaca dingin." Sarah mengangkat kepalanya. "Saya akan pergi sekarang. Saya hanya butuh waktu sejenak." Perawat itu ragu-ragu, simpati profesionalnya berbenturan dengan keengganan untuk mencampuri urusan. "Suami Anda terus mencari Anda." Beliau sangat gelisah. Sarah merasakan gelombang jijik. Gelisah. Seolah-olah kenyamanannya adalah prioritas dalam hal apapun. "Katakan padanya saya sudah pulang," jawabnya dengan suara tegas. "Dan, pasien yang satunya," lanjut perawat itu, merendahkan suaranya, "suaminya kembali. Dia sedang berbicara dengan pekerja sosial sekarang." Berita itu menghantamnya dengan rasa ingin tahu yang mengerikan. Joko Wibowo telah kembali. Pria yang telah pergi dalam keadaan hancur, tanpa menoleh ke belakang, telah kembali ke pusat penderitaan. Mungkin karena rasa tanggung jawab, mungkin karena kebutuhan akan penutupan formal, atau mungkin karena kata-kata mengerikan yang telah dilemparkan Mira ke udara, hamil. Seorang anak, bahkan yang asal-usulnya diragukan, menciptakan ikatan yang tidak bisa diputuskan dengan sekadar berpaling. Didorong oleh dorongan yang tidak ia pahami sepenuhnya, Sarah berdiri. Ia tidak akan pulang. Belum. Ada satu babak terakhir malam itu yang perlu ia saksikan. Ia masuk kembali ke rumah sakit, tetapi bukan ke UGD. Ia menuju ke ruang tunggu kecil di dekat kantor pekerja sosial, arah yang ditunjukkan perawat dengan anggukan. Dari jarak yang aman, tersembunyi oleh arsitektur impersonal koridor, ia bisa melihat pemandangan itu melalui jendela kaca. Joko duduk di kursi, tubuhnya membungkuk ke depan, siku di lutut, kepala di tangan. Mira duduk di seberangnya, dan di antara mereka ada seorang pekerja sosial wanita yang tampak lelah, mencoba menengahi hal yang mustahil. Suara Mira adalah bisikan memohon, terdengar bahkan melalui kaca. Ia memberi isyarat, menangis, menunjuk ke perutnya. Dan di sanalah, di ruangan steril itu, di bawah cahaya dingin, lapisan terakhir kebenaran terkelupas. Nantinya, seorang dokter, teman keluarga yang dihubungi Sarah dalam kejernihannya di tengah keputusasaan, akan memberinya detail dari apa yang dibicarakan di ruangan itu. Di bawah tekanan kehilangan yang akan datang, pengakuan Mira adalah campuran yang menyedihkan dari setengah kebenaran dan manipulasi. Ia mengakui bahwa hubungannya dengan Surya bukanlah hal baru. Ada hubungan singkat bertahun-tahun yang lalu, tak lama setelah mereka pindah ke gedung itu, yang keduanya telah sepakat untuk akhiri. Tetapi percikan itu, menurutnya, menyala kembali beberapa bulan yang lalu. Dan detail yang paling kejam, pukulan terakhir bagi kepercayaan Joko, adalah garis waktunya. Ia mengaku mendekati Surya lagi setelah ia mengetahui bahwa ia hamil. Anak itu, ia bersumpah berulang kali, adalah anak Joko. Kehamilan itu terjadi pada periode ketika mereka secara aktif mencoba untuk menyelamatkan pernikahan mereka yang sudah diam-diam hancur. Tetapi ketika ia mengetahui kehamilannya, alih-alih mendekati suaminya lagi, ia panik, merasa tercekik, dan mencari Surya untuk mendapatkan adrenalin dan perhatian yang ia rasa kurang di rumah.
Ia tidak mencintainya, katanya kepada Joko. Itu adalah kelemahan, kesalahan bodoh, manifestasi dari kebutuhannya untuk merasa diinginkan pada saat ia merasa tidak aman. Ia terus menemuinya bahkan saat mengandung anak pria lain karena lebih mudah untuk hidup dalam sensasi kebohongan daripada menghadapi kenyataan pernikahannya yang sekarat. Dua pernikahan, dua keluarga, terjerat dalam kecerobohan dua orang yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Surya mencari sensasi di luar pernikahannya dengan seorang istri yang sedang hamil, dan Mira menggunakan kekasih sebagai plester untuk luka-luka dalam hubungannya sendiri, bahkan saat ia mengandung anak yang pantas mendapatkan yang lebih baik. Mereka bukan kekasih yang tragis, mereka hanyalah egois. Orang-orang yang tidak ragu-ragu mempertaruhkan struktur 4 kehidupan dan 2 anak yang belum lahir untuk memuaskan keinginan sesaat mereka. Menonton dari kejauhan, Sarah merasakan sisa-sisa perasaan terakhirnya untuk Surya berubah menjadi abu. Bukan lagi rasa sakit atau kemarahan, itu adalah penghinaan yang dalam dan pahit. Ia tidak berselingkuh karena cinta yang besar, hasrat yang luar biasa yang akan menebusnya dalam sebuah tragedi romantis. Ia berselingkuh karena kebosanan, kesombongan, dan sensasi murahan dari hubungan dengan tetangganya yang sudah menikah. Ia telah menukar keluarga yang mereka bangun, kesucian kelahiran putranya, dengan hubungan daur ulang yang kotor dengan seorang wanita yang menggunakannya untuk mengisi waktu. Ia melihat Joko berdiri. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap Mira dengan tatapan panjang dan kosong yang seolah menembusnya. Itu adalah tatapan seorang pria yang melihat reruntuhan rumahnya sendiri, dan tahu tidak ada satupun balok yang bisa diselamatkan. Lalu ia berbalik, berjalan keluar ruangan, melewati pintu depan rumah sakit, dan menghilang ke dalam malam. Kali ini, untuk selamanya. Ia tidak menoleh ke belakang. Sarah pun berbalik dan pergi. Tidak ada lagi yang bisa dilihat. Kehancuran telah selesai. Ia menyetir pulang dengan mode autopilot, pikirannya anehnya sunyi. Apartemen itu, yang pernah menjadi tempat perlindungannya, sekarang terasa seperti TKP. Setiap benda, setiap foto di dinding, setiap perabot yang mereka pilih bersama, adalah saksi bisu dari kebohongan. Ia masuk ke kamar bayi. Baju monyet kuning itu masih tergeletak di lantai. Ia memungutnya. Rasa kain lembut di tangannya adalah satu-satunya hal nyata di dunia yang telah menjadi mimpi buruk. Ia tidak akan membongkar kamar ini. Ia akan menyelesaikannya sendirian. Panggilan telepon pertamanya keesokan paginya adalah ke pengacara. Yang kedua ke agen properti. Yang ketiga ke perusahaan pindahan. Ia bergerak dengan efisiensi yang dingin dan metodis, seolah-olah ia sedang mengelola proyek konstruksi, bukan menghancurkan hidupnya. Setiap keputusan adalah satu langkah menjauh darinya, dari gedung itu, dari wanita di unit 1220. Surya keluar dari rumah sakit sore harinya. Ia menelepon Sarah puluhan kali, tetapi ia tidak menjawab. Jadi ia naik taksi pulang, mungkin siap untuk menemuinya, untuk menggunakan pesonanya, alasan-alasannya, janji-janji kosongnya. Tetapi ketika ia membuka pintu apartemen 1201, yang ia temukan adalah ruang yang hampir kosong. Kotak-kotak ditumpuk di sudut. Ruang kosong di dinding tempat bingkai foto dulu tergantung. Gema dari kehidupan yang tidak ada lagi. Di atas meja kopi kaca, satu-satunya perabot yang tersisa di ruang tamu, ada sebuah amplop coklat, namanya Surya Aditama, tertulis dengan tulisan tangan Sarah yang elegan. Dengan tangan gemetar, lengannya yang sehat berjuang melawan gips yang membebat lengan lainnya, ia membukanya. Tidak ada surat kebencian atau penderitaan dari istrinya, hanya ada 3 item. Yang pertama adalah salinan laporan kecelakaan yang telah diperoleh pengacara Sarah, dengan penyebabnya mengebut di jalan basah di Lingkari. Yang kedua adalah salinan foto USG terakhir putra mereka, gambar hitam putih dari profilnya yang sempurna, kehidupan yang berdenyut tidak peduli dengan keburukan ayahnya. Dan yang ketiga adalah sebuah catatan kecil dengan satu kalimat, "Saat kamu sibuk berbohong, aku belajar untuk hidup." Tidak ada tanda tangan. Tidak perlu. Surya berdiri di tengah ruang tamu yang kosong, menatap ketiga lembar kertas itu, bukti kecerobohannya, citra kehilangannya, dan deklarasi kemandiriannya. Ia tidak berani menyentuh foto USG. Ia hanya merosot ke lantai dalam kehampaan, dan beban dari semua yang telah ia hilangkan akhirnya menimpanya. Perceraian itu cepat, sebuah proses yang efisien secara brutal. Sarah menginstruksikan pengacaranya untuk tidak bernegosiasi, hanya mengeksekusi. Ia tidak menginginkan apapun selain apa yang menjadi haknya secara hukum dan kebebasannya. Sementara proses hukum berjalan,
Ia menemukan sebuah apartemen sewaan di Kebayoran Baru, dengan jalan-jalan yang rindang dan suasana awal yang baru. Ruangnya lebih kecil, lebih sederhana, tetapi setiap meter perseginya adalah miliknya. Dindingnya tidak diresapi oleh kenangan Surya, dan tidak ada risiko bertemu Mira di lift. Itu adalah wilayah netral, kanvas kosong. Ia mulai mendekorasi kamar bayi dengan ketenangan yang mengejutkan dirinya sendiri. Ia mengecat dinding dengan warna abu-abu lembut dan merakit tempat tidur bayi sendiri, mengikuti instruksi dengan konsentrasi yang hampir meditatif. Setiap sekrup yang dikencangkan, setiap bagian yang disatukan, adalah tindakan penciptaan, penegasan kemampuannya untuk membangun dan menopang kehidupan sendirian. Ia tidak merasakan ketidakhadiran Surya. Pada kenyataannya, kesendirian itu produktif, tenang, memungkinkannya untuk terhubung dengan kekuatan yang tidak ia ketahui ia miliki. Kamar itu selesai dalam seminggu, sebuah tempat perlindungan perdamaian dan janji, tidak dibangun di atas reruntuhan keluarga, tetapi di atas fondasi kokoh seorang wanita yang menemukan kembali dirinya sendiri. Kabar tentang akhir cerita orang lain datang kepadanya secara sporadis, melalui kenalan bersama dan jaringan gosip yang tak terhindarkan dari apartemen lamanya. Mira keluar dari rumah sakit 2 hari setelah Surya. Joko, sesuai janjinya, tidak menjemputnya. Ia telah mengajukan gugatan cerai dan, dalam tindakan belas kasihan yang dingin, menuntut tes DNA pranatal. Hasilnya, yang tiba beberapa minggu kemudian, adalah paku terakhir di peti mati pernikahan itu. Anak itu memang anaknya. Tetapi konfirmasi biologis tidak mengubah apapun, pengkhianatan kepercayaan itu terlalu dalam. Joko setuju untuk memenuhi semua kewajibannya sebagai seorang ayah, tetapi ia menjelaskan bahwa pernikahan itu sudah mati dan terkubur. Mira, yang kini dikucilkan di gedung itu dan ditinggalkan oleh kekasihnya, akan menghadapi peran sebagai ibu dalam kesendirian yang ia ciptakan sendiri. Surya, sementara itu, hancur. Apartemen kosong itu menjadi penjaranya. Ketidakhadiran Sarah dan kehidupan yang mereka miliki adalah hantu yang menghantuinya di setiap ruangan yang sunyi. Ia menelepon, mengirim pesan, memohon kesempatan kedua, tetapi Sarah memblokir nomornya. Satu-satunya komunikasi yang ia terima adalah melalui pengacara mereka. Ia kehilangan fokus pada pekerjaannya. Kilau bintang penjualannya telah padam, dan kepala tim penjualan mobil mewah itu menjadi bayangan, hanya menjual citra seorang pria yang telah kehilangan segalanya. 3 minggu setelah kecelakaan, pada suatu Sabtu pagi yang cerah, bel pintu apartemen baru Sarah berbunyi. Jantungnya berdebar kencang, sisa ketakutan lama bahwa itu mungkin Surya. Tetapi ketika ia mengintip melalui lubang intip, ia melihat sosok yang tidak terduga, Joko Wibowo. Ia ragu sejenak, lalu membuka pintu. Ia tampak lebih kurus, lebih tua, tetapi ada tekad baru yang keras di matanya. Ia tidak tersenyum. "Maaf datang tanpa pemberitahuan," katanya dengan suara rendah. "Saya hanya merasa harus memberikan ini kepada Anda." Ia menyodorkan sebuah amplop, bukan amplop surat, tetapi amplop dokumen yang lebih besar. "Apa ini?" tanyanya. "Salinan hasil tes DNA dan sebuah proposal. Dari saya dan pengacara saya." Bingung, Sarah mempersilakannya masuk. Mereka duduk di ruang tamu kecil, keheningan canggung di antara mereka. Ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada laporan yang mengonfirmasi paternitas Joko, dan di bawahnya, sebuah dokumen hukum. Itu adalah proposal penyelesaian. Joko menawarkan untuk memberikan seluruh ganti rugi yang akan ia dapatkan dari perusahaan Surya, untuk tekanan mental dan pelanggaran kontrak jumlah yang cukup besar, yang diyakini pengacaranya bisa ia menangkan. Sebagai imbalannya, ia meminta sesuatu yang membuat Sarah menahan napas. Ia meminta hak asuh bersama. Bukan atas putranya, tetapi atas putranya. "Saya tidak mengerti," kata Sarah. Kertas-kertas itu bergetar di tangannya. "Sederhana saja," Joko memulai, menatap keluar jendela, "bukan padanya. Putra saya akan lahir dalam keluarga yang hancur karena mantan suami Anda, putra Anda akan lahir tanpa ayah karena alasan yang sama. Saya tidak bisa memperbaiki apa yang terjadi pada keluarga saya, tapi mungkin saya bisa membantu memperbaiki apa yang terjadi pada keluarga Anda." Ia akhirnya menghadapinya, dan untuk pertama kalinya, Sarah melihat bukan hanya rasa sakit, tetapi juga tekad yang membara. "Saya tidak mencoba menjadi pengganti. Saya tahu saya bukan ayahnya. Tapi saya bisa menjadi figur ayah. Saya bisa mengajari putra Anda cara menendang bola, cara menjadi pria yang jujur. Saya bisa ada di sana untuk ulang tahun, kelulusan. Saya bisa memberinya seorang kakak. Putra-putra kita, Bu Sarah,
tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka adalah satu-satunya korban yang tidak bersalah, dan mereka akan selamanya terhubung oleh sejarah orang tua mereka. Mungkin mereka bisa tumbuh bersama, seperti keluarga. Keluarga yang aneh dan tambal sulam, tapi tetap keluarga. Sarah terdiam. Proposal itu gila. Belum pernah terjadi sebelumnya, dan pada saat yang sama, sangat masuk akal. Itu adalah bentuk keadilan puitis yang tidak pernah bisa ia bayangkan, mengambil kehancuran yang disebabkan oleh dua orang dan membangun sesuatu yang baru dan fungsional darinya untuk kedua anak. Warisan tak berdosa dari pengkhianatan itu. Saya tidak tahu harus berkata apa, bisiknya. Jangan katakan apa-apa sekarang, jawabnya sambil berdiri. Pikirkanlah. Bicaralah dengan pengacara Anda. Tawaran ini tulus. Saya tidak melakukan ini karena kasihan pada Anda. Saya melakukannya untuk anak-anak. Ia pergi, meninggalkan Sarah sendirian dengan dokumen-dokumen itu dan kemungkinan masa depan yang tidak pernah ia bayangkan. Seminggu kemudian, putranya lahir. Seorang anak laki-laki yang sehat dengan mata ingin tahu dan paru-paru yang kuat. Pada hari ia keluar dari rumah sakit, ia menemukan 2 karangan bunga di apartemennya. Satu anonim, dengan kartu sederhana bertuliskan, "Selamat atas kelahiran putra kita. Maafkan aku." Ia membuangnya ke tempat sampah tanpa membaca sisanya. Yang lainnya adalah karangan bunga liar sederhana dengan kartu tulisan tangan, "Selamat datang di dunia, jagoan kecil, kakakmu tidak sabar bertemu denganmu. Hormat saya, Joko Wibowo." Pada saat itu, sambil menggendong putranya, Sarah tahu, ia tidak dilahirkan kembali sendirian. Ia dilahirkan kembali dengan sekutu yang tak terduga, dalam pembangunan sesuatu yang tidak ada yang bisa prediksi. Balas dendamnya tidak akan melihat Surya menderita, balas dendamnya adalah hidup, membangun keluarga yang bahagia, bukan meskipun ada pengkhianatan, tetapi di atas abunya. Kemenangan sejati bukanlah menghancurkan orang yang telah menyakiti Anda, melainkan membangun kebahagiaan yang begitu kokoh, tak terduga, dan lengkap sehingga keberadaan orang yang telah menghancurkan Anda akhirnya menjadi tidak relevan.